sejahtera bagi kita sekalian. Semoga saudara-saudari tetap dalam keadaan semangat, optimis, dan penuh pengharapan. Saat ini kita sedang merayakan Hari Raya Pentakosta, yakni merayakan anugerah Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus dari Bapa. Sebelum naik ke surga, Yesus sudah menjanjikan bahwa Dia akan mengutus Roh Penghibur, Roh kebenaran yang akan menyertai para murid dalam kegiatan pewartaan kabar sukacita selanjutnya. Dan itulah yang terjadi pada Pentakosta. Peristiwa Pentakosta sendiri merupakan peristiwa yang luar biasa. Boleh dikatakan mukjizat Pentakosta itu menjadi awal dari kehidupan gereja. Betapa tidak? Dari rasa takut yang dialami oleh para murid berubah menjadi keberanian. Dari ketertutupan berubah menjadi keterbukaan. Mereka keluar. Dari ketersembunyian berubah menjadi kesaksian. Mereka meninggalkan, membuka pintu, pergi keluar dan berbicara di tengah-tengah orang banyak di Yerusalem pada saat itu. Pada saat itu ada orang yang terkumpul dari seluruh mancanegara, dari seluruh dunia di Yerusalem. Dan mereka berkumpul mendengarkan para rasul ini bersaksi tentang Yesus Kristus itu yang sudah dibunuh, yang sudah mati tetapi bangkit kembali. Dia itu Allah. Dan para murid ini bersedia menjadi saksi atas kebangkitan dan atas keallahan dari Yesus Kristus itu. Dan luar biasa bahwa seluruh yang hadir pada waktu itu mendengar mereka dalam bahasa masing-masing. Dari Mesir, dari Libya, dari Mesopotamia, dari Roma, pokoknya semua yang hadir di Yerusalem pada saat itu mendengarkan bahwa para murid itu bersaksi dalam bahasa masing-masing. Peristiwa Pentakosta yang ditandai dengan bentuk lidah api yang turun kepada setiap murid pada waktu itu membawa perubahan besar. Para murid yang semula menutup diri, mengunci pintu-pintu, mengisolir diri karena ketakutan mereka terhadap orang-orang Yahudi di luar, sesudah menerima Roh Kudus, terbuka dan keluar serta berani bersaksi tentang Yesus yang sudah bangkit, yang adalah Allah yang hidup untuk selamanya. Dan mereka mewartakan kabar sukacita ini sebagai orang yang sudah diutus, yang sudah menerima Roh Kudus. Saat ini di seluruh dunia dan di tanah air kita semakin sadar bahwa kehidupan tetap harus akan kita lanjutkan. Memang virus corona sudah mewabah di seluruh dunia, tetapi kita harus mengambil langkah untuk tetap melanjutkan kehidupan kita dalam apa yang kita sebut dengan tatanan normal baru. Saat ini sesudah kurang lebih 3 bulan kita mengalami masa darurat dari wabah COVID-19 ini, di mana kita dengan penuh kecemasan menutup diri, mengisolasi diri, tinggal di rumah saja, stay at home, dan bahkan lockdown karena takut akan wabah yang sedang melanda bumi kita di luar. Menyadari bahwa toh bagaimanapun kita harus melanjutkan kehidupan kita. Tetapi kehidupan itu yang kita lanjutkan tentu harus dengan perubahan, menyikapi virus yang sedang melanda kita. Seperti Presiden kita mengajak, kita harus berdamai dengan corona. Berdamai bukan dalam arti menyerah. Usaha-usaha untuk menghindar tetap kita laksanakan. Karena itu kita sebut
tatanan normal baru. Harus ada perubahan. Seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, membersihkan diri, menjaga social distancing, physical distancing, menjaga jarak pada kerumunan-kerumunan massal, mengusahakan disinfektan ataupun sanitizer. Semuanya adalah protokol atau usaha-usaha untuk menghindarkan kita dari COVID-19. Tetapi itu mau kita laksanakan dari kesadaran kita sendiri bahwa memang harus ada perubahan. Itulah tuntutan di mana kita bisa menjawab apa yang terjadi pada zaman kita ini. Bagaimana perubahan seperti yang dialami oleh para rasul sesudah menerima Roh Kudus mengubah hidup mereka, begitu juga sedikit banyak dalam menanggapi, menyikapi kehadiran COVID-19 dalam kehidupan kita, mengandaikan kita untuk bersedia berubah dengan kesadaran, dengan keyakinan bahwa kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita, tapi dengan normal baru, dengan tatanan normal baru, dengan kehidupan yang sudah diajarkan kepada kita atas kenyataan yang kita temui dalam kehidupan kita saat ini. Satu peristiwa yang menarik juga pada Pentakosta adalah bahasa. Para murid berbicara dan semua orang yang ada di Yerusalem pada saat itu, yang terdiri dari segala suku, bahasa, bangsa, mendengar dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mereka mengerti mukjizat itu adalah tanda bahwa Roh itu bisa berbicara, bisa menyapa semua orang. Saat ini juga sepertinya dengan COVID atau pandemi COVID-19 ini, seluruh dunia sepertinya disatukan juga dalam satu bahasa yang dimengerti oleh semua. Wabah Corona yang melanda seluruh dunia dalam suatu usaha untuk menanggulangi, untuk terhindar dari COVID-19 ini. Dan usaha dari semua tenaga medis dan ahli untuk menyatukan dunia dalam satu bahasa, ingin terhindar dari COVID-19 ini. Dan akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah roh penghibur yang akan memberikan semangat kepada kita, optimisme, pengharapan, sukacita kepada kita yang selama ini mungkin tercekam oleh ketakutan dan kecemasan yang begitu hebat. Dengan kehadiran Roh Kudus pada perayaan Pentakosta ini, kita kembali disemangatkan bahwa ada pengharapan, bahwa di balik segala kecemasan yang kita alami pada saat ini, ada sesuatu yang lebih membawa kita kepada sukacita. Dan roh itu juga adalah roh kebenaran yang menuntun kita pada jalan yang benar untuk sampai kepada Bapa, untuk bersatu kepada Dia yang menjadi akhir dari segala perjuangan kehidupan serta arti hidup kita di dunia ini. Semoga perayaan Pentakosta, anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang membawa perubahan, juga memberikan arti kepada kita dalam perubahan yang kita alami secara aktual sekarang dalam kehidupan kita, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Memberikan semangat, memberikan optimisme, memberikan kesadaran kepada kita akan kasih Allah yang selalu melatar belakangi semua kejadian di dunia ini. Sekian saja renungan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.